Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alat taqwa khairaz zadil ibad wa afdala ma yuktasabu fid dunya liyaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul jawad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilar rasad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihil amjad. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hujurat ayat 13. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, marilah pertama dan utama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan pada kita, sehingga sepantasnya kita setiap saat di sepanjang tarikan napas dan langkah kita menyatakan syukur, baik secara lisan maupun hati nurani kita. Dan wujud syukur yang sesungguhnya adalah kita melaksanakan, meningkatkan, memantapkan kualitas iman takwa kita kepada Allah SWT dengan sesungguhnya, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang di dalam kehidupan kita. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, junjungan alam, Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat dan salam kita sampaikan akan dibukakan wasilah bagi kita, akan diberikan syafaat kelak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kala mana kita tidak ada pertolongan seorang makhluk pun kecuali pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan kami sebagai khatib hari ini menyampaikan khutbah yang singkat dengan judul yang telah kami berikan, yaitu merawat takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita telah berada di bulan Syawal, memasuki minggu ketiga, dan kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan sebulan lamanya, yang telah kita lalui ibadah demi ibadah yang sangat komplit, lengkap, dan komprehensif. Siang kita berpuasa, malam kita melaksanakan ibadah-ibadah di samping ibadah-ibadah sosial lainnya. Demikian juga dengan qiraatul Quran yang selalu kita lantunkan dalam tadarus kita, dalam tadabbur kita, dan berbagai majelis taklim yang terus kita laksanakan selama sebulan penuh. Tidak lain harapan kita adalah mendapatkan martabat tertinggi, mendapatkan predikat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita ingin capai, la'allakum tattaqun. Takwa adalah merupakan penghargaan tertinggi, martabat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga saja kita telah mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan ikhlas dan semata-mata mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Pun begitu juga barang siapa yang mendirikan Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, artinya kalau mendirikan boleh jadi ibadah di malam hari dan juga ibadah sosial yang kita lakukan pada siang hari. Semoga apa yang kita lakukan bulan suci Ramadan telah mendapatkan predikat ampunan Allah dan mendapatkan martabat tertinggi mulia di hadapan Allah, yaitu ketakwaan. Dalam sebuah pandangan yang diberikan oleh pakar mufassirin yang bernama Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan, beliau mengatakan, apa itu takwa sebenarnya yang kita raih di bulan suci Ramadan itu? Dikatakan oleh beliau, ta'tuhu amara bihi wajatinabahu ma'asihi wa khaifu iqabihi bi ada'i faraidih. Takwa adalah kita mentaati apa yang Allah perintahkan dalam menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, dan semata-mata kita melaksanakan, menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan takwa yang selalu kita pahami, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dalam kehidupan kita. Setelah Ramadan berlalu, hari ini kita sudah masuk ke bulan Syawal, dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Syawal ini, akan memasuki bulan Zulkaidah. Kita berharap Ramadan yang telah pergi meninggalkan kita dan Syawal yang berarti peningkatan. Maka ada pandangan seorang pakar pemikiran tauhid yang bernama Ismail Raji Al-Faruqi dalam kitabnya At-Tauhid mengatakan ada dua cara, ada dua jalan untuk merawat ketakwaan kita agar kita bertahan selama 11 bulan ke depan. Insya Allah kalau kita dipanjangkan usia kita sampai bulan Ramadan yang akan datang. Kata Al-Faruqi, yang pertama adalah ketika kita kembali Idul Fitri, maka dua kembali yang lain mengikuti, kata Allah. Yang dinukilkan, yang dikisahkan oleh Al-Faruqi. Pertama adalah Idul Ilahiyah. Kita kembali kepada Allah. Sebagaimana hadis yang mengatakan, kita setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita kembali kepada fitrah. Sebenarnya fitrah di sini kalau menurut Al-Faruqi adalah kita kembali kepada Allah. Ramadan telah menempa kita sebulan lamanya. Di bulan Syawal kita harus sudah kembali kepada Allah. Sebagai bentuk, sebagai suksesnya Ramadan mengantarkan kita, suksesnya kita memperoleh predikat takwa di hadapan Allah SWT. Jadi identitas pertama kita adalah kita kembali kepada Allah, ilahiyah, at-tauhid. Kembali mengenal Allah, kembali kepada syariat-syariat Allah, kembali kepada kesadaran-kesadaran ilahiyah di dalam kehidupan kita. Dengan selalu meningkatkan ketakwaan, kualitas keimanan, ibadah, baik 5 waktu. Yang lalu kita tidak pernah melaksanakan sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib. Sekarang kita tambah rawatibnya. Yang selama ini kita jarang sekali melakukan sholat malam. Dengan tempaan Ramadan, kita mendirikan mangqama Ramadan setiap malam. Lalu kita lakukan setiap malam minimal 2 rakaat. Kadang-kadang kita terbangun malam hari, buang air kecil, langsung tidur lagi. Padahal itu juga adalah peringatan Allah. Kita dihidupkan kembali. Ayo bangun, bersihkan dirimu, sholatlah minimal 2 rakaat. Sebagai wujud kamu mengingat aku, mencintai aku, merindukan aku.
Wujud syukur kamu telah aku hidupkan kembali dari matimu. Ketika kita awal tidur kan mati. Diingatkan kembali dengan kita buang air kecil. Tapi kadang kita lena, lupa. Sudah buang air, kembali ke tempat tidur, berselimut kembali. Padahal saat itu Allah mengingatkan kita, bangunlah, dirikanlah sholatmu. Dan kalau sempat lagi, dirikan Qur'anmu. Warattil Qur'ana tartila. Jadi bukan bangun, bangkit, buang air, lalu tidur lagi. Allah mengingatkan kita saat itu. Kenapa? Salat yang memang paling baik dan langsung dijabah Allah adalah salat malam kita. Tahajud atau hajat, salat syukur, salat taubah. Inilah waktu-waktu yang sangat-sangat utama Allah berikan pada kita. Dan Allah sudah ingatkan kita dalam beberapa surat. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila. Bangunlah dari tidur kamu. Bangunlah dari keterlelapan kamu. Bangunlah dari kematian kamu. Inilah minta Allah. Salatlah. Warattil Qur'ana tartila. Baca juga Quran dengan tartil, dengan baik. Dengan lembut. Dan saat itulah Allah mendengar pinta-pinta kita, harapan kita. Yang sangat-sangat utama dari 24 jam yang kita lewati dalam kehidupan kita. Inilah Allah minta pada kita, pertahankan Ramadan itu. Rawat Ramadan itu, jangan terlepas. Jangan sampai berlalu tanpa makna, sebulan sudah kita lewati. Tapi tidak ada yang nempel pada kita. Tidak ada yang membentuk diri kita. Yang kedua kata Al-Faruqi adalah diingatkan kita di dalam kitab yang sama adalah Aidul Insaniyah, yaitu kembali kepada kemanusiaan. Artinya di bulan Ramadan kita sangat mudah bersedekah, berbagi, saling menolong. Maka Allah minta kita, kata Al-Faruqi, di bulan biasa pun, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, sampai nanti bulan-bulan Safar, sampai bulan Sa'ban berikutnya yang mendekati bulan Ramadan, kita diminta nilai-nilai kemanusiaan yang sudah kita bangun, kita bingkai selama bulan Ramadan itu, jalani dalam kehidupan kamu di bulan-bulan yang lain. Inilah wujud bentuk. Berhasilkah kita dibentuk oleh Ramadan? Berhasilkah kita memperoleh predikat takwa, martabat takwa itu di hadapan Allah? Dua ini diukur oleh Al-Faruqi dalam kehidupan kita. Aidul Ilahiyah, Tauhid, dan Aidul Insaniyah. Hadirin yang berbahagia, semoga Ramadan ini telah mengantarkan kita pada ketakwaan, dan kita berharap, berdoa masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu kapan hayat kita akan dihentikan oleh Allah. Kapan napas kita di stop, dan kapan saatnya kita sudah sampai batas perjalanan hidup kita. Maka itu Allah minta kita rawatlah Ramadan ini. Jadikanlah hari-harimu seperti juga bagaikan Ramadan. Ketika Ramadan kita sebulan penuh berpuasa, ikuti setelahnya dengan kita menyelesaikan puasa 6, ikuti puasa Senin Kamis atas sunnah Nabi Daud 3 kali dalam seminggu, selang-seling. Inilah cara kita merawat Ramadan sebagai orang yang memperoleh predikat dan martabat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah dimaknakan sebagai tako. Takwa itu adalah bermakna keseimbangan. Inilah yang dikatakan takwa itu orang seimbang dalam ketaatannya pada Allah dan ketaatan sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin berbahagia, demikianlah khutbah singkat ini kami sampaikan. Semoga menginspirasi kita semua dan menjadikan bulan-bulan selain Ramadan adalah bulan kita merawat dari hasil bentukan Ramadan sebagai wujud kita memperoleh takwa di hadapan Allah SWT. Dan semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang, insyaallah. Barakallah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.